Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah. La hawla wa la quwata illa Muhammad ibnu Abdillah. Bismillahi masyaallah la yasuku khaira illallah. Bismillahi masyaallah la yasrifu su'a illallah. Bismillahi masyaallah ma kana nikmatin fa minallah. Bismillahi masyaallah la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Yang terhormat Ibu Siti Nurholillah selaku dosen pengampu hukum acara peradilan agama beserta teman-teman H3 yang kami banggakan. Hafidhakumullahu jami'an. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya sehingga kita dapat berkumpul ataupun dapat menyaksikan apa yang menjadi tugas saya di sini. Salawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman terang benderang yakni dinul Islam. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan beberapa sejarah ataupun perkembangan tentang hukum Islam. Sebelumnya, perkenalkan saya Nurul Mustafa, NIM 204102010044. Kelas HK3 Fakultas Syariah Universitas Islam Kiai Haji Ahmad Siddiq Jember. Pada suasana kali ini yaitu tentang suasana Ramadan yang mendekati dengan Lebaran. Minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir dan batin sebelumnya. Jika ada prakata salah, kita mulai dari nol lagi. Dan saya di sini akan menyampaikan tentang makalah hukum acara peradilan agama, yang mana saya mendapat tugas tentang pengertian dan sejarah peradilan agama. Baik, terima kasih. Langsung saja, sejarah dan perkembangan peradilan agama. Peradilan agama di masa raja-raja Islam diselenggarakan oleh penghulu, yaitu pejabat administrasi kemasjidan setempat. Sidang-sidang pengadilan pada masa itu biasanya berlangsung di serambi masjid. Berlakunya Stenblad 1937 nomor 116 telah mengurangi kompetensi pengadilan bahwa di Madura dan Islam dalam bidang perselisihan harta benda yang berarti masalah, wakaf dan harus diserahkan kepada pengadilan negeri. Pada tanggal 3 Januari 1946 dengan keputusan pemerintah dibentuk Kementerian Agama. Kemudian dengan penetapan pemerintah tanggal 25 Maret 1946 nomor 5, semua urusan mengenai Mahkamah Islam Tinggi dipindahkan dari Kementerian Kehakiman ke dalam Kementerian Agama. Dan juga langkah ini memungkinkan konsolidasi bagi seluruh administrasi lembaga-lembaga Islam dalam sebuah wadah badan yang bersnat nasional. Usaha untuk menghapuskan pengadilan agama masih terus berlangsung sampai dengan keduanya ataupun keluarnya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1948, Undang-Undang Darurat Nomor 1 Tahun 1951 tentang tindakan sementara untuk menyelenggarakan kesatuan susunan, kekuasaan, dan acara pengadilan-pengadilan sipil, antara lain mengandung ketentuan pokok bahwa peradilan agama merupakan bagian tersendiri dari peradilan dan peradilan adat, tidak turut terhapus dan kelanjutannya diatur dengan peraturan pemerintah. Proses keluarnya peraturan pemerintah inilah yang mengalami banyak hambatan sehingga dapat keluar setelah berjalan 7 tahun dengan keluarnya pemerintah nomor 45 tahun 1957. Dengan keluarnya Undang-Undang nomor 14 tahun 1970 tentang ketentuan pokok kekuasaan kehakiman, di sini jelaskan maka kedudukan peradilan agama mulai nampak jelas dalam sistem peradilan di Indonesia. Undang-undang ini menegaskan prinsip. Yang pertama, prinsip peradilan dilakukan demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua, kekuasaan kehakiman dilakukan oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara.
Dan yang ketiga yaitu Mahkamah Agung adalah pengadilan negara tertinggi. Yang keempat, badan-badan yang melaksanakan peradilan agama, organisatoris, administratif, dan finansial ada di bawah masing-masing departemen yang bersangkutan. Yang kelima, susunan kekuasaan serta acara dari badan peradilan itu masing-masing diatur dalam undang-undang tersendiri. Itu berarti mempunyai undang-undang tersendiri untuk mengatur tersebut. Sejarah perkembangan dapat disimpulkan bahwa peradilan agama bercita-cita untuk dapat memberikan pengayoman dan pelayanan hukum kepada masyarakat. Untuk pengayoman tersendiri yaitu ada 3. Yang pertama yaitu kelembagaan peradilan agama yang mandiri sebagai lingkungan peradilan yang lain yang secara nyata ataupun real didukung dengan sarana dan prasarana serta tata laksana yang memadai dan memanfaatkan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang kedua yaitu materi hukum. Materi hukum Islam sebagai hukum material peradilan yang dituangkan dalam ketentuan perundang-undangan yang jelas. Dimulai dengan kompilasi hukum Islam yang selanjutnya perlu disempurnakan dan dikembangkan. Kemudian hukum mengenai sedekah dan baitul mal segera dibentuk. Demikian pula dengan hukum formil, pengadilan agama perlu dikembangkan. Yang terakhir yaitu tentang personil. Dalam melaksanakan tugas kedinasan, ia sebagai aparat penegak hukum yang profesional, netral, tidak memihak ataupun tidak sebelah berat kanan ataupun sebelah berat kiri, dan sebagai anggota masyarakat, ia yang menguasai masalah keislaman, yang menjadi panutan dan pemersatu masyarakat sekelilingnya serta punya integritas sebagai seorang muslim. Mungkin dari penjelasan yang saya sampaikan tadi yaitu tentang sejarah perkembangan peradilan agama, berarti poinnya itu ada 3. Yang pertama kelembagaan, materi hukum, dan juga personil, yang mana yang 3 ini termasuk komponen penting untuk suatu agar pengayoman hukum dan pelayanan hukum di masyarakat dapat terselenggara dengan baik. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan tentang mengenai sejarah dan perkembangan hukum Islam. Saya Mustafa pada kesempatan kali ini bisa menyampaikan seulas ataupun sekata-kata tentang sejarah ataupun bagaimana teoretikal perkembangan hukum Islam yang ada di Indonesia ataupun hukum yang ada di Indonesia. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih kepada segenap, terutama Ibu Siti Nurholilah yang memberi kesempatan kepada saya untuk menjelaskan tentang materi sejarah dan perkembangan hukum Islam, dan juga teman-teman HK3 yang telah mendukung dengan terlaksananya video tersebut. Ya, terima kasih. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Akhiran wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tawakkaltu 'alallah la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim.